Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Can you hear my voice? Okay. How are you tonight? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan happy ya. Welcome to our sharing session, A Journey of Work and Life in Australia. Perkenalkan, saya Jihan, dan malam ini saya akan menemani teman-teman sebagai host sekaligus moderator. Nah, sebelum kita mulai, hmm, sebaiknya kita cek dulu nih, kira-kira teman-teman semua bisa gunain chatbox ya untuk mau tahu deh ini kira-kira pada dari daerah mana nih teman-teman yang join ini dari kota mana aja ya yang malam ini join. Boleh digunakan chatboxnya. Garut Kak, wow. Oke. Bandung, ah, Pati, Kota Kediri, Jabar Indramayu, wah banyak banget. Banjarmasin, oke. Oke guys, thank you for joining us tonight and malam ini kita spesial banget karena kita akan mendengar pengalaman langsung dari pasangan Indonesia yang sudah menjalani kehidupan dan bekerja di Australia melalui program PHV. Nah, pasti banyak dari kita nih yang penasaran kira-kira gimana sih cari kerja di Australia? Berapa sih biaya hidup di sana? Atau apa sih tantangan terbesar saat pertama kali datang ke Australia gitu. Dan tentunya masih banyak lagi pertanyaan menarik lainnya. Dan malam ini kita bisa make sure you guys stay until the end because we have a Q&A session as well. And without further ado, let's welcome our pemateri. Halo Kak Putri dan halo Kak Usep. Halo, Halo Kak. Okay, thank you for being here tonight. How was your day nih Kak so far? little bit tired. Oke. Semoga Start belum from terlalu. Oh, 4 a.m. oh, I see. Semoga masih belum terlalu capek banget ya Kak, karena malam ini kayaknya banyak teman-teman yang udah gak sabar nih dengar cerita dan tips dari Kakak berdua. Oke. Oke, oke, without further ado, let's warmly welcome our guest speaker tonight, Miss Putri dan Mr. Usep. The stage is yours. Please enjoy the session, everyone. Oke, thank you for the opportunity and halo guys. Kita mungkin konsepnya sharing dan aku sebenarnya nggak memaparkan banyak teori di sini karena nanti pengen interaktif. Jadi teman-teman di akhir sesi boleh bertanya apa yang masih jadi kebingungan dan aku yakin tiap orang punya kekhawatirannya masing-masing. Jadi boleh nanti ditanyakan sampai kita mulai merasa ngantuk. Anyway, di sini udah jam 9 malam. Dan sebelumnya perkenalkan aku Putri dan ini suamiku Usep. Kita sama-sama dari Bandung. Jadi halo warga Bandung. Dan sekarang kita stay di Toowoomba, salah satu regional dekat Brisbane, capital city-nya of Queensland. Mungkin boleh digeser slide-nya. Sedikit background tentang aku dan suamiku sebelum kita memulai perjalanan working holiday visa di Australia. Jadi kita cuman karyawan biasa ya. Aku kerja di salah satu startup as a marketing communication dan suami kerja di salah satu BUMN sebagai talent development. Hal yang nge-trigger kita ke Australia itu sebenarnya lebih dari sekedar uang. Walaupun mungkin yang paling penting adalah uang, tapi banyak hal ternyata yang bisa kita dapatkan di sini, baik dari sisi lingkungan dan budaya kerja. Terus kita juga ternyata di Australia nggak cuman mengenal tentang orang-orang Australianya aja, tapi karena di sini multicultural, kita juga bisa belajar dari negara-negara lain seperti apa. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, mungkin dari teman-teman semua,
Saat ini aku sama suami kerja di salah satu poultry ya. Di poultry itu kita di peternakan ayam. Bahasa Indonesianya kita jadi penggembala, penggembala di Australia karena memang terkhusus suamiku masih membutuhkan payslip untuk extend visa. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung nih, sebenarnya working holiday visa tuh apa gitu kan. Banyak sebenarnya teman-teman yang udah, aku yakin banyak teman-teman yang udah tahu, tapi mungkin banyak juga yang masih kebingungan. Jadi sebenarnya working holiday visa ini bentuk kerjasama antara pemerintah Australia dengan beberapa negara, termasuk dengan pemerintah Indonesia, yang mana tujuan utamanya itu untuk memberikan experience kepada warga negara lain untuk nikmatin kehidupan di Australia itu seperti apa. Dan tujuan lainnya sebenarnya ini untuk mendukung perekonomian regional di Australia. Terkhusus buat orang-orang Indonesia itu juga untuk mendukung perekonomian dompet pribadi ya. Jadi teman-teman, terakhir kali war surat dukungan untuk working holiday visa itu nyampe di berapa ya? 30.000 ya. 50 apanya? Yang daftar itu sekitar. Sekitar 29.000. Sekitar ada 29.000 orang. Sedangkan kuota working holiday visa untuk Indonesia sendiri hanya 5.000 orang per tahunnya. Nah, jadi gimana sih sebenarnya alur dari working holiday visa sendiri? Nah, boleh di next slide, Kak? Boleh, Oke, silakan. jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini mohon maaf kalau mukanya muka ngantuk ya, tapi tetap semangat membersamai teman-teman kita sesinya di sini sharing aja, berbagi pengalaman dan mungkin tentu dari teman-teman pengalamannya lebih banyak ataupun ada hal yang ingin disampaikan nanti boleh seperti apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Putri ya. Bebas bertanya, mau memotong juga di tengah tidak masalah. Nah, kembali ke topik pembicaraan mengenai program WHV tadi ya, landasannya adalah Australia ini butuh tenaga kerja untuk mendukung perekonomian regional sehingga membuka program Working Holiday Visa. Kenapa ada holiday-nya? Nah, karena pemerintah Australia ingin di program ini tidak hanya fokus bekerja, tapi juga belajar culture di Australia seperti apa budaya kerja gitu. Apakah betul stigma orang-orang Asia bahwa negara Australia ini kan meskipun posisinya ada di selatan Indonesia, tapi kan koloni Eropa ya dulunya, bagian dari Britania hingga hari ini, ya Australia ini adalah bagian dari apa Britania Raya yang masih mengakui siapa ya Ratu Elizabeth terakhir mungkin ya sebagai penguasa tertinggi, tapi hari ini dipimpin oleh Prime Minister Anthony Albanese kalau tidak salah di Australia. Gitu. Jadi di sini cuma sebatas Prime Minister tetap mengakui eh, Inggris sebagai apa ya Commonwealth atau Persemakmuran Inggris gitu. Jadi anggapan kita kan terhadap orang-orang Barat itu kaku gitu kan. Anggapan kita terhadap orang-orang Barat itu biasanya strict atau apa. Nah sehingga ya program ini tuh gerbang kita untuk mengenal apakah betul ya ternyata setelah datang ke sini banyak hal yang kita bisa pelajari dan Australia ini diversity sekali sebagai sebuah negara karena tidak hanya turunan-turunan dari ya pendiri negara ini ya yang notabene mayoritas adalah Inggris gitu tapi banyak juga dari negara lain seperti Asia, Amerika, Kanada gitu ya yang mana di sini kita bisa belajar berbagai budaya dan culture. Dan fun fact-nya teman-teman, ini aku ingin nanya nih ke teman-teman. Ada persamaan antara Indonesia dan Australia. Ada yang tahu gak boleh di komen coba. Apa persamaan Australia dan Indonesia? Sama Asia, secara benua sebenarnya Ini beda ya. Apa? Apa Kang?
Mas, ah, Ramah katanya. ramah. Oke, itu secara sikap. Oke, apalagi kira-kira? Kalau makanan beda banget kah, Bang? Nah, ini secara rasa memang perlu adaptasi ketika pertama datang ke sini. Sama-sama negara pertanian, wah, betul sekali. Tapi ada hal unik, perkebunan, oke. Nah, ada satu persamaan teman-teman antara Indonesia dengan Australia. Dulu ya, jutaan tahun sebelum prasejarah, bagian salah satu provinsi Indonesia itu pernah satu daratan dengan daratan Australia. Mungkin teman-teman kalau belajar geografi ada yang tahu Papua itu dulunya nempel ke benua Australia. Jadi di Papua itu ada hewan mirip kanguru tapi ukurannya lebih kecil disebut walabi. Kalau di Australia kan kita kenal kanguru gitu. Nah, di Papua itu ada hewan yang mirip kanguru disebut walabi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin membayangkan seperti apa sih tanah Ya, Australia, eh, teman-teman bayangkan saja tanah daratan Papua itu hampir sama depanmu udah aku. gitu. Jadi kita pernah satu daratan. Cuman hari ini, fun fact-nya teman-teman, ekonomi Indonesia dan Australia gapnya sangat jauh ya. Produktivitas satu orang di Indonesia itu 10 kali lipat, sorry, satu orang ya, pekerja Australia itu 10 kali lipat lebih produktif dari pekerja di Australia. Artinya apa? Dari segi income, mohon maaf, misalkan rata-rata penghasilan di Bandung ya simpelnya katakan 4 juta, kalau di Australia rata-ratanya itu bisa 40 juta lebih gitu. Kenapa gap ekonominya bisa sejauh itu? Nah, ini juga nanti yang akan teman-teman buka wawasan ketika merantau ke Australia. Oh, ternyata sistem perekonomian di sini gitu ya, di sini gitu. Daya beli di sini kekuatannya 10 kali lipat dengan daya beli di Australia. Jadi dari segi geografi mungkin kita dulu pernah satu daratan, tapi hari ini kalau melihat gap perekonomian, salah satu alasan orang-orang Asia, Eropa, Amerika datang ke Australia itu karena ekonomi di sini, ya kalau teman-teman cari 10 negara dengan gaji tertinggi, Australia itu selalu masuk tiga besar ya. Biasanya Swiss, Swedia, Australia gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Daratan kita dulu hampir sama gitu ya. Kalau misalkan di Australia bertani, di Papua bertani, kenapa bisa sejauh itu gap ekonominya gitu. Nah, sehingga bukan ada di daratannya, bukan ada di sumber daya alamnya, ternyata yang membedakan adalah pengelolaan oleh manusianya. Mungkin daratan boleh sama, tapi ketika dikelola oleh si A dan si B, ini yang membuat kita belajar kok bisa gitu ya ekonomi di Australia daya belinya kuat banget. Makanya ketika saya datang ya pertama kali ke Australia itu sangat kagum itu dari sisi ekonomi gitu. Ya mohon maaf gitu. Kita kerja bertahun-tahun di Indonesia untuk membeli mobil itu cicilan sampai 5 tahun. Tapi di sini teman-teman 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu teman-teman bisa langsung beli mobil gitu. Karena daya belinya sekuat itu gitu. Jadi ini yang menjadi apa ya? Mungkin hal insight besar bagi saya ketika bekerja di Australia. Kita bisa seproduktif itu dengan lingkungan kerja yang kita bayangkan, yang selama ini kita ekspektasikan seperti apa Australia gitu. Udah Kayak ya. gini Bang, apakah karena Iya. wow? Nggak, sebenarnya ini bukan menjelek-jelekan siapapun. Indonesia itu negaranya indah teman-teman. 3 bulan pertama di Australia saya kangen Indonesia. Tapi mungkin pengelolaan pemerintahnya belum bisa seprofesional, bukan profesional mungkin ya, seefisien. Kalau yang saya baca-baca di Australia itu bagaimana pemerintah itu mengelola negaranya yaitu efisien. Jadi bagaimana satu orang penduduk Indonesia Australia itu sekarang menyentuh 28 juta. Indonesia itu ada 280 juta hampir sama kan ya. Eh, Bukan sama, jauh banget kan gapnya dari 28 ke 280 ya sekitar 10 kali lipat. Tapi di satu sisi kekuatan ekonominya itu setara. Jadi artinya ya itu satu orang Australia itu sama dengan 10 orang yang bekerja di Indonesia gitu produktif gitu dan di sini hampir semuanya bekerja. Jadi itu yang dan ya ini gak bisa salah seorang ya entah itu Prabowo atau misalkan Jokowi bukan bukan itunya gitu tapi lebih ke kita belajar bagaimana pengelolaan yang efisien sehingga output yang dihasilkan
itu juga berdampak kepada kita secara personal gitu. Nah, balik lagi kepada WHV. Nah, WHV ini adalah gerbang untuk membuka negara-negara mitra, salah satunya Indonesia, untuk tahu kondisi ekonomi di Australia, budaya, culture, kemudian apa cara bekerja gitu. Nah, itu pada dasarnya seperti itu. Dan Australia ini kekurangan tenaga kerja gitu, terutama di regional karena orang-orang terpusat di kota-kota besar, Sydney, kayak Melbourne. Melbourne, Perth gitu ya, Adelaide. Nah, sedangkan Australia ingin ekonominya semakin berkembang ke regional-regional sehingga yaitu dibuka program WHV yang mana syaratnya ini sangat kalau mudah enggak ya, tetap teman-teman perlu modal, perlu kualifikasi, Butuh eh, pengorbanan butuh lah ya. pengorbanan tapi tidak sesulit itu. Kalau misalkan S2 teman-teman perlu IELTS 6,5. Itu kan kita kadang sampai berdarah-darah ya mendapatkan IELTS 6,5. Tapi kalau WHP itu cukup 4,5 gitu. Jadi nggak se-qualified untuk level student, tapi tetap ada kualifikasi 4,5. 4,5 ya tetap kita harus tes IELTS bayar 3,5 juta gitu. Jadi dari kualifikasi tidak terlalu tinggi, tapi ya tetap kita harus kualifikasi dan minimal kuliah semester 4 gitu. Kalau SMA gimana biasanya ya? Strateginya orang-orang kuliah dulu di UT gitu, udah semester 4 ambil WHV, kadang kuliahnya dilanjutin atau enggak, kadang ya pindah ke Australia lanjutin kuliah di Australia gitu. Jadi berbagai strategi orang-orang lakukan untuk bisa mendapatkan program WHV ini, Working Holiday Visa. Nah, flow-nya adalah pertama teman-teman harus terkualifikasi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh imigrasi Australia. Kedua, kalau kemarin itu ada namanya surat dukungan WHV kalau Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini pemerintah imigrasinya itu hanya memberikan izin kepada mereka yang sudah punya SDU untuk apply kemudian di imigrasi Australia. Jadi sebenarnya teman-teman bisa buka WHV Australia, itu siapa aja bisa buka. Tapi di Indonesia, aturan imigrasinya yang boleh daftar itu pemegang surat dukungan dari pemerintah. Kenapa demikian? Karena SDU ini didapatkan ya melalui sistem WAR kalau kemarin, dan itu dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh program WHV ini. Udah dapat SDU, biasanya ya teman-teman lodge visa, tapi sebelum lodge medical check up dan itu diminta ya itu kualifikasi kondisi badan yang sehat, paru-paru tidak sakit, biasanya paru-paru karena Australia ini Giro TBC ya, program pemerintah atau Kementerian Kesehatan di Australia. Jadi mereka menghindari biasanya yang TBC gitu. Jadi kalau punya riwayat TBC itu eh, Ada semacam kayak penundaan ya, keberangkatan dulu selama penundaan. 6 bulan sih. Jadi harus sembuh dulu TBC-nya atau yang riwayat lama gitu itu biasanya masih ditolerir. Tapi kalau yang lagi aktif misalkan TBC-nya itu biasanya jadi cancel, visanya tidak bisa berangkat gitu karena di sini pemerintahnya cukup ketat. Termasuk declare barang-barang itu juga ketat. Kemudian bisa perokok aktif boleh-boleh gitu. Kalau perokok tidak masalah, cuman perokoknya yang kalau mau tes medical check up ya kurangi dulu gitu. Karena kadang kan kalau paru-paru rusak itu nggak tahu ya apakah itu misalnya perokok, apakah itu TBC. Kadang hasil rongsenan nanti yang dicek oleh kedutaan gitu. Kalau perokoknya terlalu aktif ya mungkin nanti bisa dikurangi dulu. Buta warna ada tes warna ya. Lupa. Kayaknya nggak terlalu urgent sih Bang kalau buta Iya. warna. Selama ya bisa baca huruf tulis gitu ya. Gitu. Oke, nanti kita cerita ya. Ya, soal war Ntar. proses kita secara ini mah kita bahasin secara general dulu, General. nanti mungkin Ya. kita personal gitu. Gitu. Jadi nanti granted visa baru teman-teman bisa berangkat ke Australia. Udah berangkat di sini ya teman-teman bebas mau ke state mana ya. Jadi Australia itu persemakmuran, dia bukan provinsi bentuknya tapi negara bagian. Jadi ada state Queensland, Victoria, NSW, Oh, Western Tasmania. Australia gitu. Kemudian teritori seperti ya ibu kotanya Canberra atau North Territory, Darwin atau Tasmania gitu. Jadi berbeda bentuk negaranya dengan Indonesia.
Eh, Sedikit tambahan mungkin ya. Jadi di sini aku masih masukin flow untuk dapetin SDUWHV di terakhir batch kemarin di Oktober 2025. Walaupun di tahun ini sebenarnya ada sedikit desas-desus entah itu flow-nya akan dibuat tetap sama seperti tahun kemarin yaitu war untuk mendapatkan SDUWHV-nya atau mau menyusul dengan Cina, Vietnam dengan sistem balot. Dan itu belum ada pengumuman resmi gitu ya dari pihak imigrasi Indonesia ataupun dari pihak imigrasi Australia. Tapi pada dasarnya mau apapun itu sistemnya untuk dari sisi persyaratan itu kurang lebih mungkin akan sama gitu. Ya, betul. Boleh Boleh di next dilanjut slide. slide-nya? Siap. Oke, ini ketentuan dari imigrasi warga negara Republik Indonesia. Ini yang umum ya, syarat umum, kualifikasi umum yang dipakai oleh imigrasi tahun sebelumnya. Untuk tahun ini belum ada update lagi karena riset kuota itu per 1 Juli gitu. Ini warga negara berusia di atas 18 tahun, belum pernah mengikuti program WHV. Pada saat mengikuti, boleh di ini. Ya, pada saat eh, oh iya, ini lebih ke teknis ya. Jadi kamera laptopnya diusahakan nyala, tidak mengunggah dokumen persyaratan di kolom dengan label yang sesuai. Boleh next? Ini bisa dicek di web imigrasi ya, ataupun nanti ada pengumuman dari kedutaan Australia. Biasanya update-nya di kedutaan atau tidak di imigrasi Indonesia. Atau kalau teman-teman cari di TikTok biasanya banyak banget update-nya. Gitu. Ini syarat dokumen ya, pas foto, paspor, sertifikat kemahiran bahasa. Nah, yang dimention adalah ini sertifikat kemahiran bahasa itu IELTS atau PTE gitu. Karena dua itu yang diakui. Kemudian surat keterangan bank yang menyatakan kepemilikan 5.000 AUD. Nah, ini yang agak berat itu sebenarnya di dua ini antara IELTS. sertifikat IELTS dan surat keterangan bank yang menyatakan bahwa kita punya 5.000 AUD. Kalau 2 tahun yang sebelumnya itu sebenarnya simple ngitung AUD dan dolar itu, dan rupiah ya. Satu AUD itu 10.000 kalau 2 tahun yang lalu. Nah sekarang masalahnya 2.800 hampir 13.000. Jadi 12.800. 12.800 ya, hampir 13.000. Jadi kalau dulu mungkin 5.000 itu ya setara 40 50 juta. juta, kalau sekarang 60 atau 60 lebih 65 sekarang. gitu. Udah di kemarin 63 juta Ya, sekian. ini dua hal yang agak berat sebenarnya. Karena ya yang pertama itu perlu usaha untuk belajar mengejar minimal kualifikasi bahasa. Ya, kemudian syarat kedua ya kita harus punya uang setara demikian gitu ya. Ya, tentu sebenarnya ini dua hal yang bisa diusahakan. Cuman orang-orang yang mau hafi biasanya berat di sini. Bahkan ada berita yang sampai orang ngebegal Oke. untuk dapat 5.000 atau 50 juta ini di Indonesia. Saking mungkin pengen kaburnya dulu dan ya mungkin stuck solusinya gitu ya. Akhirnya ya nekat sampai ngebegal. Nah, Jadi mudah-mudahan untuk jangan ya, bibirnya. jangan ditiru. Cuman ini disampaikan bahwa fakta di lapangan seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalkan mau ikut dan nggak ada, ya mungkin bisa apa manfaatkan dulu nabung gitu ya. Jadi perencanaan finansial itu juga penting gitu. Untuk teman-teman mungkin yang bingung gitu ya, kenapa sih orang mau kerja ke luar negeri biar dapat duit kok kita harus punya duit dulu sebanyak itu gitu kan. Nah, sebenarnya pemerintah Australia tuh menerapkan uang 5.000 AUD tuh mereka juga nggak sembarangan. Jadi ini berdasarkan akumulasi yang disesuaikan dengan living cost di Australia. Dan kalau dihitung-hitung, uang 5.000 AUD itu sekarang bisa untuk biaya hidup sekitar 2 sampai 3 bulan. Jadi ini tuh dana persiapan buat teman-teman yang bisa digunakan ketika nanti teman-teman masih menunggu pekerjaan. Karena ada sedikit perbedaan tren mungkin ya dari WHV yang zaman sebelum 2020 dan sesudah 2020. Karena sebelumnya biasanya jarang ya orang-orang nganggur lama gitu kan. Biasanya seminggu udah bisa dapat kerjaan. Tapi makin tahun ke tahun karena mungkin kuotanya makin banyak, persaingan juga di sini makin banyak. Itu memang
waktu untuk dapat pekerjaan sedikit agak lebih lama dan mungkin untuk teman-teman jobless sebulan 2 bulan itu juga udah bukan hal yang gimana gitu sekarang banyak gitu ya teman-teman di sini yang seperti itu. Makanya kenapa teman-teman harus punya uang 5.000 AUD itu buat nge-secure kehidupan teman-teman sebelum mendapatkan pekerjaan Oh gitu. iya. Jadi 5.000 ini bukan diserahkan ke pemerintah sih Iya, bukan, tapi buat bekal teman-teman. Jadi jadi ada wajib uangnya. ya wajib ada di rekening teman-teman untuk nanti bakal ketika datang ke Australia ya kasarnya tidak jadi gembel di sini gitu ya atau homeless gitu kan. Jadi ya teman-teman bisa rent, bisa groceries di sini 2 sampai 3 bulan gitu. Jadi bukan buat ini apa diserahkan. Kakak berdua sendiri berapa lama dapat kerjaan? eh Kak Sebenarnya Putri. kalau aku, oh iya, jadi aku sama suami itu berangkat WHV di tahun yang berbeda gitu ya. Ya, Jadi aku dapat WHV di Oktober 2024 dan berangkatnya di Februari 2025. Nah, sedangkan suami aku itu dapatnya di Oktober 2025 dan berangkat di Januari kemarin 2026. kita beda setahun ya. Kita beda setahun dan memang sengaja membedakan setahun karena kebetulan ya uang tabungan kita pas-pasan ya teman-teman, kita juga sama perintis. Jadi kemarin uangnya dialokasikan dulu untuk aku, setelah aku bisa settle baru aku nge-backup suami untuk bisa pergi ke sini. Nah, kalau dari aku alhamdulillahnya aku waktu itu dapat kerjaan offshore, jadi dapat kerjaan sedari di Indo. Dari Indo ya. Sebelum aku sampai ke Australia, alhamdulillah udah dapat pekerjaan dan waktu itu pekerjaan pertamaku adalah di packing apel di Stanthorpe, itu di sama masih di regional daerah Queensland, 3 jam setengah dari Brisbane pada waktu itu. Dan aku mulai pindah ke Toowoomba setelah 2 bulan karena waktu itu seasonnya habis. Biasanya kalau winter itu farm itu sepi. Jadi aku pindah dan masuk ke poultry. Nah, alhamdulillah di poultry ini aku udah sekitar 14 bulan. Dan kalau buat suami, waktu tunggunya berapa lama untuk mendapat pekerjaan? Sama, alhamdulillah suami juga nggak nunggu. Karena pada saat itu manajerku langsung suruh suami untuk bisa ikut bareng, kerja bareng. Jadi kita memang di satu company gitu sekarang. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, kita nggak bisa membandingkan rezeki satu orang dengan satu orang yang lain. eh Karena di sini juga banyak ya teman-teman yang dia bisa dapat kerjaan dari masih di Indo udah dapat kerjaan dan kerjaannya bagus, tapi ada juga teman-teman di sini yang nganggur 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan gitu. Jadi ketika nanti misalkan teman-teman dapat nih WHV, justru teman-teman harus lebih mempersiapkan mentalnya ya, karena di sini kita nggak bersaing cuma sama teman-teman yang dari satu negara, tapi kita bersaing sama teman-teman dari berbagai negara gitu kan. Ya. Dan sebenarnya meskipun syarat IELTS-nya itu cuma 4,5, ya semakin jago teman-teman dalam bahasa Inggris, semakin teman-teman confidence dalam speaking, terutama speaking dan listening, karena kita memang pekerja, jadi kita daily conversation itu harus udah bisa gitu kan. Nah, itu juga makin membuka teman-teman ke peluang pekerjaan-pekerjaan yang rate-nya lebih lebih cuan lah ya gitu. Jadi jangan disepelekan juga, mikir oh ya cuman 4,5, tapi teman-teman juga semaksimal mungkin usahain bahasa Inggrisnya bagus karena memang Australia juga warga sini punya apa ya, logat mungkin ya. Ya, slang. Punya aksennya tersendiri gitu. Agak sedikit berbeda dari British gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman boleh mempersiapkan sekarang nanti program bahasanya sama English Banua ya bisa dibantu gitu buat bisa dapet IELTS untuk apply WHV-nya gitu. Oke, terus ini kita sambil jalan sambil jawab pertanyaan juga ya. InfoRent itu ada web placemat itu kayak Di InfoCost ya kalau di Indo gitu ya. Jadi sebenarnya yang teknis-teknis itu bisa dicari di Google gitu. Rent di Australia nanti bakal muncul. Tips war pisahnya ini lebih mungkin panjangnya selain bisa WHP supaya bisa bawa istri. Eh
Jadi WHV ini salah satu jenis visa yang dia legal untuk bekerja. Ada visa turis tapi itu tidak legal. Dia bisa 3 tahun, tapi per 3 bulan harus meninggalkan Australia dan tidak legal bekerja gitu. Jadi untuk tahu jenis-jenis visanya, teman-teman bisa masuk ke website imigrasi Australia dan itu banyak banget visa-visanya gitu. Termasuk selain WHV apa ada visa skill kerja buat teman-teman yang punya pengalaman kerja yang masuk skill occupation atau jenis pekerjaan yang dibutuhkan di Australia. Teman-teman punya pengalaman di Indonesia di luar Australia itu 3, 5, atau 10 tahun, itu biasanya teman-teman bisa dikasih sponsor gitu. Cuman biasanya itu pekerjaan khusus seperti IT, seperti bidang apa pengajaran teaching ya, early childhood gitu, atau perawat, dokter gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang khusus, tidak semua jenis pekerjaan bisa masuk ke skill sponsor itu. Nah, kalau gimana nih pengalaman kerja kita gak masuk ya ini WHV ini umum. Teman-teman mau punya skill mau enggak bisa ke Australia nanti ya bisa sambil belajar gitu. Dan tadi benar bahasa itu juga penting karena jujur sampai sekarang saya jalan 5 bulan masih belum ngerti kalau orang Aussie ngomong bahasa Inggris itu apa artinya. Ya cuma yes yes aja gitu karena benar-benar beda Beda. slangnya di sini. Mereka nggak tahu ya slang-slang Aussie gitu. Ya sambil belajar Iya, cuman beda. kan ya. Kak. Selain bisa api supaya bisa bawa istri ya itu bisa kerja yang bisa bawa keluarga gitu. Caranya gimana teman-teman bisa strateginya? Ada teman istri saya juga, dia nyari remote kerja dulu dari Indonesia. Ketika kita dipandang kualifikasinya bagus, itu dikasih sponsor dan bisa ke sini gitu dengan keluarganya gitu. Kemudian dengar-dengar tahun ini atau tahun lalu susah war WHV di imigrasi Indo, benar Kak? Ada tipsnya? Bukan susah sebenarnya teman-teman. Tapi tadi yang daftar 30.000, kuota 5.000 gitu. Jadi Akan ada 25.000 akan orang ada yang 20.000 yang kecewa. ketolak gitu. Jadi disebut susah, bukan susahnya, tapi ya itu persaingannya mungkin peluang untuk dapatnya. Karena susah enggaknya kadang ya kembali lagi ke rezeki masing-masing. Tapi kalau teman-teman mempersiapkan dengan baik, mulai dari bahasanya, kemudian uangnya, dan ya apa seperti laptop sinyal internet yang baik gitu ya, warnet yang kenceng ya, sampai 1000 Mbps, ya peluang itu pasti bisa diraih. Dari misalkan kuota itu pasti akan ada tetap per tahun 5.000 yang lolos gitu. Jadi ya sebenarnya bukan susah, tapi ya itu persaingan ya, namanya persaingan dan konsekuensi ikut war ya pasti ketolak gitu. Kalau nggak keterima ya ketolak. Kita nggak bisa memaksakan dan ya mau gimana 30.000 pengen keterima ya nggak bisa karena kuotanya cuma 5.000. Jadi kalau disebut susah bukan susah tapi lebih ke peluang ya. Kalau dalam matematika kan ya kalau katakan 5.000 per 30.000 ya 1 banding berapa lah gitu. Nah, di di War WHV juga seperti itu gitu kita kan dulu belajar peluang gitu ya untuk guru apakah bisa mengikuti program WHP untuk menjadi pengajar di sana eh sebenarnya di Australia itu mereka punya kualifikasi khusus. Mau guru mau apapun untuk ikut program WHP itu bisa ya. Background Siapapun. teman-teman apapun bisa gitu. Bahkan nggak bisa apa-apa juga bisa ikut WHP. Tapi setelah ke sini itu di sini kita mengikuti apa ya standar atau kualifikasi pekerjaan di sini. Untuk jadi guru di Australia itu setidaknya ya kalau kita ya apa realitanya teman-teman ijazah S1 Indonesia itu tidak diakui di Australia gitu. Jadi kita dianggap lulusan SMA di sini. Makanya kalau teman-teman ingin ngajar di Australia itu bisa sekolah lagi S2 di Australia. Itu akan menambah poin teman-teman kalau teman-teman ingin menjadi permanen resident di Australia. Kalau itu mah nanti step berikutnya ya bukan di WHV. Cuman apa namanya? Yaitu di Australia ini seperti kita ingin jadi tukang tembok gitu ya, memasang batako itu ada sekolahnya di sini. Sertifikat 3 bricklaying gitu. Atau misalnya teman-teman ingin jadi mekanik bengkel itu ada sekolahnya sertifikat 3 mekanik gitu. Jadi ya sebenarnya apa pahit-pahitnya kita diakui sebagai ijazah SMA ya. S1 di Indonesia tuh belum diakui recognition-nya di Australia
Ya, kalau ingin diakui ya kita lanjut S2 di sini baru kita mungkin akan dipandang oh ini lulusan S2 Australia gitu. Cuman yang uniknya di Australia, gap pekerjaan profesional dengan yang kita anggap Black profesi collar. iya kotor di Indonesia seperti kuli gitu ya, farm, perkebunan itu gapnya nggak jauh teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin stigmanya jauh banget ya kuli bangunan dengan pegawai SCBD mungkin ya. Kalau di Australia itu nggak ada stigma itu teman-teman. Teman-teman mau kerja di pelosok gitu ya, di farming dengan teman-teman di SCBD Brisbane itu orang-orang anggapnya sama. Bahkan bisa jadi gajinya sama. Gaji. Bahkan bisa jadi dari standarnya ya bisa sama. Kayak saya di farming gitu ya, itu sangat-sangat SOP-nya dijunjung tinggi. Masuk Biosecurity. ya biosecurity-nya sangat tinggi. Masuk kandang kita harus mandi, pakaian nggak boleh apapun, nggak boleh pakai jam gitu ya. Kacamata dilepas kita mandi, pakai seragam di dalam, pakai boot, pakai sarung tangan 2 lapis, masker, kacamata gitu ya, pelindung kepala. Padahal kita mau angon ayam gitu, ini ribet banget gitu biosecurity masuk kandang kita ganti sepatu, cuci sepatu gitu, baru masuk keluar ganti sepatu lagi gitu. Jadi yang kerja di pelosok dengan yang kerja di kota itu gapnya saya rasa gak ada ya. Bahkan anak-anak muda di sini itu mereka enteng banget ketika cita-citanya ingin jadi petani gitu ya, ingin jadi mekanik. Kalau di Indonesia mungkin stigmanya cita-cita saya ingin jadi bengkel. Oh jangan, mending di SCBD gitu, mending jadi PNS, mending di BUMN. Kalau di sini enggak, rata-rata anak muda itu pengen ya vocational school karena lebih cepat programnya dan ya pekerjaan dan gajinya sama, gak ada bedanya gitu. Buat apa kuliah 4 tahun? Menghabiskan waktu kalau bisa 1 tahun dan bisa bekerja kemudian cepat punya rumah sejahtera gitu. Jadi di sini tuh gapnya tidak terasa seperti ya di Indonesia ya gitu. Seperti dulu saya stigmanya kalau di Indonesia harus kerja kantoran. Kalau di sini nggak malah ya mereka nyari yang vocational school karena lebih cepat programnya, mereka lebih cepat dapat uangnya, lebih cepat hidup sejahteranya dan ya itu tadi balik lagi sebenarnya ke kesejahteraan mereka sendiri gitu. Pertanyaan apa lagi yang belum dijawab? Dan fun fact-nya tuh orang-orang di Australia tuh mereka lebih seneng work-life balance ya. Jadi kalau di Indonesia kan ada budaya wah makin banyak lembur itu makin Mm-mm. produktif gitu kan. Berarti kerjaan bakal makin optimal. Sedangkan di Australia itu nggak seperti itu. Jadi di Australia tuh bahwa kita hidup di dunia ya bukan cuman buat bekerja, tapi kita kan punya keluarga gitu kan. Kita juga punya diri kita sendiri gitu buat me time. Di sini pun ketika mau pengajuan cuti gitu kan ataupun ya entah itu cuti sakit dan bahkan ulang tahun pun disuruh cuti gitu. Itu terasa banget sih Iya. perbedaannya dan itu juga masih menjadi tanda tanya besar ya bagi diri saya sendiri. Maksudnya kenapa di Indonesia kita dipush untuk ayo kerja lembur yang maksimal biar hasilnya maksimal, tapi ekonominya mandek, sementara di Australia ya waktunya kerja ya kerja, ya waktunya liburan ya Iya. liburan gitu kan, tapi ekonominya growth gitu. Itu yang Orang sini tuh gak suka overtime. overtime gitu. Kalau kita kan orang Indo karena ngejar uang, wah seneng Suka overtime karena overtime. di sini dibayarnya double ya. Kalau overtime itu kelebihan jam bisa jadi 2 kali lipat pembayarannya gitu. Tapi manajer-manajer di site itu gak suka karena mereka lebih seneng jalan-jalan di taman sama anjingnya, ketemu sama istrinya, anaknya gitu dan ya, fun fact-nya teman-teman, semakin teman-teman berpenghasilan tinggi di Australia, pajak teman-teman semakin gede. Nah, makanya ya buat apa gitu kerja lembur sampai malam, toh nanti juga dipotong juga. Jadi di sini orang-orang tuh ngejar sejahtera, ngejar cukup itu ya definisi cukup di sini gitu. Ya, Punya rumah, punya mobil gitu, mobil satu ewang gitu ya, masing-masing anak gitu ya. masing-masing satu Ya maksudnya. masing-masing satu gitu. Jadi ya itulah di sini gitu. Kemudian tabungan 5.000 ini wajib kah? Apa bisa cuman scan saldo saja di buku tabungan? Eh, ya, cara membuktikan kewajibannya itu menyerahkan referensi bank gitu. Entah teman-teman minjem dulu ke kakak, misalkan bang isi dulu nih 5.000 gitu. Scan gitu ya laporan, ya bisa balikin lagi ke kakak ya boleh gitu. Tadi gadein tanah dulu. Cuman fun fact-nya ada beberapa orang yang kena random check gitu. Random check ini ketika nanti proses visa Terus itu bisa diminta apa bukti transaksi selama 3 bulan ke belakang. Jadi 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Jadi ya itu kembali lagi ke beruntung dan tidak beruntungnya ya.
ya better, ya better ada stay di rekening temen-temen 3 sampai 6 bulan yang 5.000 ini. WHV bisa bawa anak. Nah, WHV ini bisa personal, jadi gak bisa bawa anak, gak bisa bawa orang tua, bahkan suami istri kalau mau ya Harus harus sendiri-sendiri. sendiri-sendiri dapat gitu. Kalau yang bisa bawa keluarga ya tadi visa kerja, visa sponsor yang skill teman-teman spesifik dibutuhkan. Kak Intan dari Banjarmasin minta saran. Oke. Aku kurang Aku lebih kurang kerja lebih 6 perusahaan daerah dengan posisi berbeda mulai dari finance, accounting sampai dengan ya tax. pajak. Ya. Cuman aku ngerasa kalau kerja kontribusiku maksudnya aku tidak diberi ruang untuk berpendapat, melakukan inovasi jika ada lebih pada tasya aku juga mohon dibatnya sehingga pada saat itu aku belum bisa mention achievement aku. Oh, ini jadi ini ya apa karir personal ya, personal karir coaching gitu. Ya sebenarnya ini sambil ya menjawab aja ya Kak Intan, coba pertanyaannya tuh minta insight, masukan insight barunya. Eh, Kak Intan, kalau untuk personal coaching, boleh nanti DM aja ke Instagram aku ya. Nah ya Kita mungkin respon secara personal ya biar lebih intens, lebih enak juga gitu. karena ya ini mah jawabnya bisa panjang banget ya. Tadi topik kita terskip nih topik WHV-nya gitu. Oke, kalau minjem dulu ke bank gimana tuh buat uangnya? Wah, itu Itu urusan kembali pribadi. pribadi Ya, masing-masing ya. Kalau minjem ke bank ya teman-teman yang bayarnya gitu. Jangan sampai teman-teman yang minjemnya nanti nyuruh orang lain yang bayar ya. Itu mah silahkan. Pakai bank dari Australia, enggak, Bank Bank Indonesia. Karena Indonesianya. posisinya teman-teman masih di Indonesia kan, mau pergi ke kalau perpanjangan tahun kedua ketiga baru mungkin pakai ketika teman-teman udah di Australia, Ya. itu pakai bank Australia. Ada momen setelah WHV pengen balik ke Bandung nggak, Kang? Eh Pengen permanen residen ya, Kang? ya, nggak mau. Nggak mau ke Bandung. Ya kalau pulang ya pengen, maksudnya pulang tuh liburan gitu ya. Kangen keluarga Ya, sih cuman gitu kan. kalau kerja kayaknya better di sini deh. Dengan ya Kalau tadi memandang masa depan sport mungkin ya. produktif sih, senang produktifnya di sini gitu. Cikalong, oh siap, Cikalong hadir. Cicalengka hadir. Cicalengka hadir. Di sana penghasilan besar, namun untuk living cost-nya juga gede ya Oke, Kak. kita bahas ya mengenai perbandingan gaji sama living cost kita di sini. Jadi untuk rata-rata gaji sekarang di Australia itu untuk full timer itu di $24 per jam, dan nggak kemungkinan sudah ada pengumuman dari Naik ya UMR-nya ya. imigrasi Australia bakal ada kenaikan 1 Juli ini. per 1 Juli itu di $26 per jam. Jadi bisa diakumulasi sama teman-teman itu sekitar sebulan mungkin bisa dapat bersihnya di sekitar 4.000 AUD. Nah, sedangkan untuk living cost sendiri sebenarnya kebutuhan tiap orang itu beda-beda ya, tapi kita coba lihat dari living cost pribadi ya, tanpa kita melihat aku punya tanggungan A di Indonesia, aku punya tanggungan B di Indonesia. Kita coba lihat dari sisi rent, dari sisi groceries teman-teman, dari sisi share petrol gitu. Itu dalam satu, misalkan teman-teman dapat gaji di 4.000 per bulan, untuk kebutuhan personalku sendiri, dan kebetulan aku memang anaknya cukup boros dari makan gitu ya, jadi aku seneng neko-neko makanannya, enggak, bukan tipe anak yang hemat makanan seminggu ayam terus, enggak. Itu aku untuk living cost habis di sekitar 1.500-an. Jadi teman-teman masih bisa saving sekitar 2.500 per bulan gitu. Nah, sepahit-pahitnya pun setidaknya ya 50% dari gaji teman-teman sebenarnya bisa ditabung. Tapi nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya tentang status status pekerja di Australia itu seperti apa dan realitanya seperti apa gitu ya. Nah,
Kalau misalkan menyediakan jasa, jasa terapis pijat gitu bisa nggak? Bisa teman-teman. Jadi nanti tapi teman-teman harus daftar dulu yang namanya ABN. Itu memang nomor khusus bagi teman-teman yang Ya. punya small business gitu. Nomor pajaknya beda ya. Kalau Ya, kita kerja namanya TFN, kalau bisnis personal itu ABN. ABN. Kayak Uber juga itu harus daftar Harus ABN. pakai ABN, betul. Kalau habis keterima itu kan ada waktu 1 tahun. Saya gimana Kang harus cari kerja dulu di Indo lewat internet. Kalau usia teman-teman masih muda, mending cari skill dulu dan latihan dulu di Indo. Dan cari kerjaan yang misalkan latihan welder atau latihan forklift atau misalkan apa mekanik. Jadi pas datang ke sini teman-teman punya skill karena kesalahan anak WHV itu ekspektasi tinggi gitu ya, pengen kerja di tambang gitu ya, pengen Gaji dapat kerjaan tinggi, tapi dia nggak punya nggak skill punya apa-apa skill. Betul. gitu. Sedangkan di sini orientasinya skill, nggak bisa dibohongi ya. Misalkan saya bisa memanage ini, coba suruh ngelas nggak bisa ya, nggak diterima di tambang gitu. Jadi kalau ada waktu 1 tahun dan umur teman-teman masih muda, pakai manfaatkan untuk punya skill yang spesifik dibutuhkan oleh Australia. Jadi teman-teman bisa lihat dulu di skill occupationnya Australia, itu ada di web imigrasi Australia. Teman-teman bisa pelajari di tahun itu atau tahun selanjutnya skill-skill yang bakal high demand itu apa aja gitu kan. Nah, karena memang ya banyak orang-orang yang sorry teriming-iming dengan 1 miliar 1 tahun gitu. Mau teman-teman punya kerjaan, 3 kerjaan, 5 kerjaan juga itu sebenarnya hal yang kurang realistis gitu ya. Jadi memang penting untuk membekali teman-teman semua dengan skill sebelum ada di sini. Punya background S1, ini syarat sebenarnya Sebe- syarat PR ini bahasanya panjang banget ya, harus ada kita belum ke ranah sana, jadi satu belum momen berani yang ini gitu. Cuman pada intinya ya PR itu teman-teman harus di Australia dulu punya poin. Poin itu cara memulai. dari WHV ke PR mungkin bisa ya. Kalau langsung ke PR ya tadi teman-teman harus punya skill yang spesifik, pengalaman kayak Betul. dokter 5 tahun, 10 tahun. Kalau langsung ya tanpa skill apa-apa kayaknya susah gitu. Itu realitanya. Background S1 pendidikan Pendidikan bahasa bahasa Inggris, Inggris. kira-kira aku lanjut studi atau WHV. Ya pilihannya itu kalau WHV ya orientasinya kita punya uang, nanti kita punya uang ini kan sebenarnya apa ya? Salah satu kebutuhan ya. Ketika kita punya uang, ini kita apa gerbang-gerbang ke depannya akan terbuka. Kita pengen lanjut kuliah S2 dengan biaya sendiri. Kenapa biaya sendiri ya? Kalau beasiswa harus pulang Indo lagi. Ya katakan beasiswa A mewajibkan pulang ke Indonesia. Sedangkan kita ingin stay lama gitu. Pada Ya, akhirnya kita melanggar aturan beasiswa itu. ya, Sehingga viral lah kasus kayak yang di Inggris itu kan gitu. ya. Cukup aku yang jadi WNI, anakku jangan, viral rame kan. Tapi kalau teman-teman punya uang sendiri, kemudian kuliah dengan memang kuliah di Australia itu mahal. Dua Mahal puluh banget. enam ribu sampai 32 ribu atau kurang lebih per tahun 500 juta sampai 1 miliar. Ya, cuman teman-teman punya kebebasan. Ya, Terkadang kebebasan ini yang mahal. Teman-teman bisa menentukan nasib teman-teman sendiri. Jadi makanya kenapa kita pilih WHV? Alasannya yaitu supaya kita bebas menentukan nasib pilihan kita ke depannya. selanjutnya. Ya, Meskipun yang beasiswa luar biasa itu juga ya. pinter, tentu punya kualifikasi yang lebih tinggi dari WHV ya. Tapi ya tadi terkadang beasiswa itu banyak syaratnya. Harus pulang ke Indonesia, misalkan AS harus ninggalin Australia 1 tahun. Sedangkan visa setelah kelulusan itu bisa diajukan maksimal 6 bulan. Jadi kadang ya kita lanjut lagi S3. Jadi kadang beasiswa lanjut itu bisa ya di Australia. Tapi ya itu ada syarat-syarat tertentu yang ya yang membuat kita terikat. Tapi kalau WHV kita dapat uang, kita bisa lanjut sekolah. Teman-teman punya yang namanya satu kebebasan Ya. gitu. Tapi ini sebenarnya balik lagi disesuaikan sama kebutuhan dan keinginan teman-teman ya, karena memang ada orang yang misalkan sengaja nih ngejar nggak apa-apa sih aku mau beasiswa Ya, aja bener. gitu Pengalaman kan, aja studi. gitu. Nanti udah beres Balik pulang Indo ya gak pulang apa-apa. Indo nggak apa-apa. Itu pilihan Ya, masing-masing cuman kan. kalau buat teman-teman yang cita-citanya pengen masih berkarir di luar negeri gitu kan, alangkah baiknya ya kita nggak ada hutang budi sama negara lah gitu. Hmm. Ibadah
Ya ibadah mah itu mah urusan personal kita dengan Tuhan kita masing-masing ya. Iya, Dan Australia ini ya diversity country. Jadi di sini juga ada masjid, ada. Jumatan tinggal ke masjid gitu dan banyak pendatang dari Timur Tengah yang ya negara-negara mayoritas Muslim. Di sini pendatangnya itu dari Malaysia banyak, dari Indo banyak, dari Timur Tengah ya, gitu banyak juga. Jadi kalau ibadah nggak masalah sih. Di sini tentram, orang-orangnya gak suka mengganggu urusan pribadi masing-masing ya. Jumatan gitu, gak harus dilindungi sama polisi enggak. Jadi ya masing-masing aja gitu. Dan ya itu mah urusan kita dengan Tuhan. Termasuk juga kita ngelihat orang ibadah di gereja ya biasa aja itu agama mereka gitu. Ya Iya. kita sebagai Muslim gitu ya. Pun juga ya mereka sebagai misalkan umat Kristiani gitu. Dan di sini lebih beragam lagi. Bahkan teman-teman mungkin ada yang tahu agama Bahai gitu ya, itu agama percampuran kalau tidak salah Muslim, Hindu, Buddha dari Timur Tengah juga di sini ada ininya apa tempat ibadah dan gak masalah. Di sini tidak ada orang yang mengurusi kita secara personal pun juga kita tidak ikut campur urusan personal orang lain. Iya, dan kalau buat toleransi ibadah sebenarnya itu balik lagi sama kebijakan company masing-masing sih biasanya. Gitu. Iya, Kak bahas pajak penghasilan di Aussie. Ini di sini tuh pajak progresif. Jadi per tahun kalau pajaknya di bawah penghasilannya di bawah 45.000 Kenanya itu 15%. kenanya 15%, di atas 45.000 30% sampai berapa gitu. Nanti juga naik lagi gitu. Makanya kenapa orang sini ngejarnya standar aja karena kalau makin gede penghasilannya pajaknya makin gede Pajaknya makin gitu. gede. Anak WHV biasanya ya 8 bulan kena lah 30%. Ya, 1 sampai 8 bulan 15%. Nah udah 8 bulan mau akhir biasanya. tahun itu kena 30%. Nah mulai lemes lah kerjanya gitu. Karena potongannya tiga Malas-malasan. puluh persen teman-teman. Jadi lumayan ya. Jadi kalau penghasilan teman-teman sebulan 5.000 kena pajaknya 15.000 ya misalkan ya Kena kalau pajak 15.000, 15%. iya 15% 15.000 gitu. Jadi kalau penghasilan misalnya simpelnya gaji teman-teman 50 juta kena pajak 15 juta per bulan gitu. Jadi tapi itu di atas 45.000. Jadi dan riset tiap tahun teman-teman. Nggak seterusnya 30%. Per 1 Juli riset ke nol lagi ya 15% lagi gitu. Jadi pajak progresif. PR apakah Ini bisa dulu ya. ah, eh Kak, pekerjaan laboratorium analis, lokernya banyak nggak di Australia? Setahu aku itu salah satu yang pekerjaan yang bagus ya juga. di eh education itu masuk skill occupation. Ia masuk high demand dan banyak di kota-kota besar, terutama di sini juga bisa ada potensi untuk masuk ke ngeanalisa hasil tambang. Laboratorium analisis ya tergantung ya laboratoriumnya apa. Cuman pada intinya di sini tuh based on science ya. Sekecil-kecilnya kampung di sini, sekecil-kecilnya industri di sini itu pasti ada riset, ada tim risetnya gitu. Jadi kalau teman-teman terbiasa kerja di laboratorium, berkecimpung dengan dunia penelitian, ya better teman-teman daftar program RTP gitu, Riset Training Program S2 S3 teman-teman per tahun dapat 39.000 kuliah gratis, nanti setelah itu direkrut kerja mereka gak harus pulang ke negara asal. Cuman itu beda case ya, teman-teman bisa cari namanya Coba program Riset Training RTP. Program. Itu orang-orang yang seneng riset, punya outstanding bagus ketika kuliah atau sekolahnya gitu dan di Australia ingin kuliah gratis, dapat uang bulanan gitu. Itu namanya riset training program. Bisa cari sendiri ya, karena itu beda partnya. Kok Posisi di Korea umur 23, kuliah di UT semester 2, apa aja kira-kira persiapan? Karena saya cukup tertarik dengan Australia. Sebenarnya ini ya yang lagi dibahas di background ini dan tadi ya. ya umur 23 Udah, masih panjang. Maksimal WHP itu 30 ya. Di sini mungkin ada yang usianya di atas 30. Nah, itu bisa disesuaikan gitu. Cuman ya kalau visa WHV itu maksimal 30. Kalau 23 masih panjang, selesaikan dulu semester 4 kuliah, kemudian cari tahu WHV itu apa, latih tingkatkan skill gitu, dan daftar. Usia 46 tahun masih bisakah? Kalau WHV sudah tidak bisa, ya. 46 tahun gitu. Nah, eh, malam ini sebenarnya khusus apa namanya? Kita membahas Pendidikan. Australia, tapi ya teman-teman palingnya jangan terkutat dalam satu tujuan saja. Masih banyak
negara-negara lain yang mungkin bisa gitu ya, Eropa, Turki atau apa atau Jepang gitu. Dengan kualifikasi masing-masing. Karena saya yakin dari 40 ini tidak semuanya masuk kualifikasi WHV. Nah, kuncinya ya teman-teman cari tahu negara mana yang ideal untuk kualifikasi pribadi masing-masing. Gitu. Ada diskriminasi nggak ya Kak kalau berhijab? Enggak sih sejauh ini ya. Jadi di sini juga toleransinya cukup Iya. bagus sih. Kalau diskriminasi gak, cuman mereka mungkin bertanya itu apa, karena Iya, terkadang nggak semua orang tahu tahu. apa itu namanya gitu. Tujuannya untuk apa Tujuannya untuk gitu. apa ya? Kita lebih ke mendeliver aja gimana enaknya gitu. Ini misalkan urusan personal saya dengan Tuhan saya gitu. Jadi diskriminasi belum sih ya, cuman orang Belum lain ada nggak ya. tahu, jangan ya. Oke, boleh ke slide Oke, selanjutnya. kita lanjut dulu aja, nanti pertanyaannya jalan dijawab ya. Nah, ini Oke, nah ini kalau teman-teman mau tahu sedikit gambaran, kira-kira estimasi budget buat apply WHV itu kurang lebih sekarang di berapa? Karena nggak cuman untuk bank reference doang, tapi teman-teman juga pertama untuk yang belum punya paspor, bikin dulu paspornya. Sebenarnya harga paspor ini sekarang di 950.000. Terus teman-teman juga harus IELTS test, itu harganya sekarang karena dolar naik ya. Jadi teman-teman harga tesnya itu sekitar 3,5 juta mungkin ya kalau di Indonesia. Tapi mungkin teman-teman bisa cari juga tanggal-tanggal yang ada promo. Biasanya tuh ada diskon ya dari BC atau IDP sekitar 500.000 kan lumayan ya. Nah terus untuk bank reference semalam aku udah cek sekitar sebenarnya angka pastinya itu di sekitar 63 juta sekian. Nah, mungkin kita bulatkan di 65 juta. Nah, kita nggak tahu ya 1 minggu ke depan apakah masih di bawah 65 juta atau bakal di atas 65 juta. Wait and see. Terus ada juga biaya cetak bank reference. Itu sebenarnya tergantung bank, tapi rata-rata itu di sekitar 50 sampai 100 ribu. Dan kemarin itu kita kebetulan warnya di warnet ya. Cuman ini opsional ya teman-teman untuk teman-teman mau war di mana. Karena namanya rezeki, kalau udah jadi rezeki nggak bisa ada yang ngehalangin. Temenku juga ada yang dia war dari HP pakai kuota gitu ya, nggak pakai wifi yang kenceng, nggak pakai device yang bagus. Kalau udah rezeki dapat, alhamdulillah dapat. Nah, cuman kalau kita kemarin di warnet di Kota Bandung, tepatnya mungkin di Buah Batu. Kalau teman-teman di sini udah ada yang prepare buat eh ikut War WHV, kita tepatnya di Sky Emperor. Saya di Sky Emperor, suami juga sama di Sky Emperor di Bandung. Mungkin bisa ditandain ya warnetnya. Itu kita estimasi di sekitar 500.000. Nah, jadi total teman-teman harus nyiapin dana sekitar 70 juta sekian. Nah, kalau misalkan nih rezekinya dapat surat dukungan WHV-nya, teman-teman itu nanti akan melakukan medical check up. Itu biayanya 1,5 juta di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Australia. Itu ada listnya di webnya imigrasi Australia. Terus ada translate dokumen seperti akte kelahiran, family card gitu. Ijazah kalau yang udah bilingual nggak usah ditranslate lagi itu sekitar di 500.000. Dan ada biaya lodge visanya. Biaya lodge visanya ini sebenarnya angkanya adalah 650 AUD dan sekarang kenanya di 8,5 juta. Nah, kita nggak tahu nanti di bulan Juli ke sana 650 AUD itu akan setara dengan berapa. Jadi setelah dapat WHV ada biaya sekitar 10 juta sekian untuk proses teman-teman apply visa. Dan perlu dicatat teman-teman untuk WHV ini teman-teman harus ngelakuin step by stepnya sendiri dan nggak ada agen manapun yang bisa menjamin teman-teman untuk bisa dapat SDU WHV gitu. kalau ada itu Itu penipuan ya. berarti penipuan. Karena ini lebih ke personal lah, Ya. itu ngurus sendiri. Beda kayak ke Jepang mungkinnya LPK. Kalau situ nggak ada LPK Ya, gitu. Jadi ngurus sendiri. Dan perjalanan kaos ini perjalanan panjang teman-teman. Kita berencana itu akhir 2022 dan kita baru bisa berangkat baru. 2025 dan 2026. Jadi jangan berharap oh instan nih, enggak. Ya. Perjalanannya panjang sambil berproses sambil belajar gitu ya.
pulang kerja di Bandung saya menyisakan waktu untuk belajar bahasa Tuh. Inggris gitu, les malam sisa tenaga gitu, setahun 2 tahun. Ya ini untuk bisa migrasi ya kabur aja Kita dulu. pun sambil muter uang juga ke Iya, bisnis gitu. Bang, saya sambil nguber jualan ayam pas paginya ya untuk bisa Untuk mengumpulkan WHV ini gitu. Boleh diberesin dulu kayaknya ya, slide-nya ya biar nanti kita fokus ke sesi menjawab tanya jawab. pertanyaan-pertanyaan. Boleh lanjut. Nah, ini kalau teman-teman ketika nanti udah dapet SDUWHV atau mungkin di sini ada teman-teman yang udah granted nih visanya dan bingung nih ya ketika berangkat apa aja sih yang harus disiapin gitu. Yang pertama, teman-teman wajib banget buat olahraga karena 99% pekerjaan di sini untuk WHV ya, untuk WHV sendiri itu adalah pekerjaan fisik gitu. Jadi dipersiapkan fisiknya dengan baik gitu. Karena dulu aku gak percaya waktu temanku yang udah pergi duluan ke sini bilang pekerjaan di sini capek banget katanya. Terus aku meremehkan ya kayak karena mungkin kamu nggak terbiasa kerja di Indo gitu. Pas aku yang ngerasain luar biasa teman-teman pekerjaan fisik di sini tuh pulang kerja tuh udah malas ngapa-ngapain sebenarnya. Terus yang kedua, teman-teman juga harus bisa latihan untuk nyetir mobil dan memasak karena teman-teman itu nanti akan pergi ke regional untuk dapetin payslip perpanjangan tahun kedua dan ketiga, di mana di regional itu jarang ada public transportation, jadi harus bisa menggunakan mobil pribadi. Nah, terus kenapa harus bisa masak? Satu, kalau kita sebagai muslim gitu, di sini halal foodnya terbatas. Jadi untuk menjamin makanan itu halal, alangkah baiknya kita menyiapkan itu sendiri. Terus yang kedua, itu jauh lebih sehat. Yang ketiga, yang paling penting, itu jauh lebih hemat. Karena kita harus saving sebanyak-banyaknya. Jadi ini skill yang penting buat teman-teman. Terus selanjutnya kita juga harus ngebangun koneksi dengan WHV holders yang lain gitu. Karena ini penting untuk teman-teman dapat informasi pekerjaan, rent, sewa mobil dan sebagainya. Terus teman-teman juga selanjutnya harus bisa tahu waktu season-season di Australia itu seperti apa karena ini memang mempengaruhi pekerjaan yang akan nanti teman-teman apply. Terus selanjutnya eh teman-teman prepare juga CV-nya. Di sini CV-nya pakai CV ATS yang simple aja gitu. Dan selanjutnya teman-teman bisa cari job selagi masih di Indonesia, bisa gunain WhatsApp group, Facebook, Sik, Jora, Telegram, dan jangan lupa cek ABN dari company-nya. Dan yang terakhir, kalau teman-teman mau cari rent sedari di Indonesia, itu ada bisa lewat Flatmates, Facebook, WhatsApp group. Nah, dan hati-hati sama scam gitu. Jadi teman-teman harus make sure itu bukan foto AI, itu benar-benar real foto atau teman-teman bisa melakukan video call langsung sama landlordnya. Dan jangan memberikan uang bond money yang terlalu besar sama landlordnya gitu. Oke, boleh di next. Nah, untuk eligible job sector buat extend visa WHV, jadi di visa WHV sendiri itu sebenarnya 3 tahun maksimal waktunya, tapi visanya diberikan per 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Nah, untuk extend visa tahun kedua, teman-teman butuh 3 bulan payslip di regional, dan untuk tahun ketiga butuh 6 bulan payslip di regional. Jadi total butuh 9 bulan payslip di regional. Untuk sektor pekerjaannya ada di animal cultivation, ada di agriculture, ada di fishing pearling, di mining, construction, dan tourism and hospitality. Boleh di next, Kak? Nah, ini untuk season time di Australia sendiri, di bulan Maret sampai Mei itu biasanya autumn. Nah, di bulan autumn ini biasanya season farm itu agak low karena sudah mau menuju ke winter. Tapi nggak sesepi ketika di winter. Di winter dari Juni sampai Agustus itu farm biasanya sepi ya. Eh, Jarang ada pekerjaan di farm kecuali mungkin tim maintenance yang biasanya udah lama.
Nah, barulah di bulan September sampai bulan Februari ini biasanya banyak pekerjaan karena ini musimnya adalah spring dan summer. Mulai banyak pekerjaan di sektor sektor kayak farm, terus teman-teman dari sisi tourism juga bakal banyak karena memang orang-orang sini rata-rata senengnya itu seneng summer gitu. Boleh di next? Nah, untuk status pekerja di Australia itu teman-teman jadi ada tiga, ada full time, ada casual, dan ada part time. Ini yang perlu dicatat sama teman-teman. Full time itu biasanya punya rate-nya itu nggak jauh beda sama UMR yang telah ditetapkan sama pemerintah Australia. Misalkan pemerintah Australia netapin 26 untuk UMR sekarang. Ketika teman-teman full time, range gaji ya range gaji teman-teman itu cuma 26 sampai sekitar 28 gitu per jamnya ya. Beda halnya ketika teman-teman jadi casual. Kalau casual itu sekarang di sini rata-rata range di sekitar minimum itu casual di 31 gitu untuk sekarang. Bahkan bisa lebih besar. Tapi casual ini nggak ada yang bisa menjamin jam kerja teman-teman. Bisa jadi dalam seminggu teman-teman cuma kerja 5 jam, bisa jadi teman-teman cuma kerja 10 jam, dan teman-teman nggak bisa menuntut apapun sama perusahaan. Tapi ketika teman-teman jadi full timer di satu company, teman-teman akan dijamin setiap satu minggu itu minimal kerja di 38 jam. Ketika teman-teman bekerja di hari Sabtu dan Minggu, rate-nya akan dikalikan 2 kali. Dan ketika teman-teman kerja di public holiday, teman-teman itu akan dikasih jatah libur dan tetap digaji. Kalau teman-teman diminta masuk ketika public holiday, itu gajinya akan dikalikan 2 gitu. Nah, alhamdulillah status saya sama suami sekarang sebenarnya full timer. Jadi kita punya sedikit gambaran lah ya untuk financial management kita. Karena kalau casual benar-benar fluktuatif banget. Di 2 bulan pertama saya coba casual. Kadang seminggu ini bisa dapat 1.700, minggu besoknya cuma dapat 500 gitu. Nah, itu memang benar-benar tidak terduga ya. Dan selanjutnya ada part-time. Kalau part-time ini rate-nya rata-rata di sekarang 24 per jamnya. Biasanya part-time ini bisa nggak lebih dari 25 jam per week gitu. Bisa dijadiin buat second job teman-teman gitu. Next slide. Oke, kita bakal lanjut bales lagi Q&A. Tapi mungkin sampai jam berapa kira-kira? Nanti mungkin dari moderator kalau Oh waktunya iya, sudah lewat dikasih tahu aja di ya Kak. Jadi ini mah santai aja, lebih ke sharing-sharing gitu. Tadi pertanyaan yang belum di jawab apa? nah ini. Oh wow, oh tadi mungkin ada yang kaget ya mengenai biaya apa ke Australia kok gede. Ya tadi karena balik lagi eh perjalanan ke sini itu bukan perjalanan yang sehari 2 hari kita bisa langsung ya. Perlu proses bertahun-tahun gitu ya. Ya tadi bahkan plannya harus disesuaikan dengan kriteria masing-masing. Umurnya sudah lewat, cari visa yang sesuai, atau bisa jadi Australia ini gak cocok untuk teman-teman gitu. Bisa cari negara lain, misalnya Jepang gitu ya. Intinya adalah pada dasarnya teman-teman mau belajar dan membuka wawasan, tidak hanya apa ya katak dalam tempurung saja gitu, yang merasa stuck mungkin di Indonesia. Dan tadi ada yang bilang ini nggak semua apa semuanya nggak mau jadi WNI. eh ini ini aja ya apa bercanda aja. Jadi di Australia ini kita bisa PR tanpa melepas paspor WNI. Gitu. Jadi aku juga gak ada kebayang jadi warga negara Oke. Australia, cuman aku cuma ingin PR di sini. PR itu permanent resident, bisa tinggal berkedudukan sama dengan warga Australia, punya hak yang sama gitu ya, punya akses yang sama, tapi tetap menjadi WNI. Jadi tetap cinta Indonesianya. Cuman kalau sekarang mungkin pemerintahnya sedang kurang baik ya, kurang sehat. Jadi ya berkarir di sini ke Indonesia sebatas ya pulang ke Liburan. keluarga liburan gitu. Jadi kalau melepas paspor nggak ada ya. Dan kita juga tidak apa mendoktrin teman-teman, ayo cabut dan pindah paspor nggak sampai sejauh itu gitu. Lebih ke membuka wawasan dan ya melihat dunia lebih luas lagi gitu.
disclaimer ya, takutnya ini webinar makar gitu ya, melepas semua keluarga negara. Nggak gitu ya teman-teman. Disclaimer lebih ke membuka wawasan dan yaitu melihat dunia lebih luas lagi gitu. Oke, kita lanjut. Apalagi pertanyaannya Kita mungkin pilih aja ya di sini kira-kira yang bisa dijawab dengan cepat gitu. yang dibutuhkan untuk menutupi budget yang kalau menurut pengalaman kakak berapa? Ya itu Wak- sekitar 2 tahun ya, 2023 ke 2025. uh, eh, s- menurut berapa lama waktu kerja di Australia untuk nutupi budget Oh, yang di udah Australia dikeluarkan gitu. dengan UMR sekarang sekitar 4.000 per bulan, ya 2 bulan Dua juga cukup. bulan sih bisa balik Sebulan ya. setengah Ya. cukup. Apalagi kalau teman-teman double job sambil nguber ya sebulan juga ketutup. Nanti kalau teman-teman sudah di Australia mau nguber, chat aku ya. Nanti aku kasih referral nih. Ya, karena nguber meskipun 5 jam itu bisa sama dengan kerja full time seharian. Jadi lumayan gitu. Sebulan ketutup kok itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah. Kalau yang dapat kerjaan jong mungkin akan lebih lama gitu ya. Terus apa lagi? Di sana jam berapa Kak sekarang? Di sini sudah 10:30 ya teman-teman. Kayaknya lihat saya udah agak ngantuk, jadi mohon maaf ya. Bukan Ya. tidak semangat, tapi emang ini udah jam setengah 11 malam. Tapi tetap semangat menemani teman-teman ya. Apalagi Oke. Boleh minta IG buat coaching, boleh. kalau tahun pertama plus 90-an regional, apakah nanti daftar untuk tahun ketiga bisa pakai data tahun pertama? Strateginya gini, 3 bulan, daftar lodge tahun kedua. Nah, granted, nah 6 bulan pakai daftar visa ketiga, granted. Jadi 3 tahun dengan waktu 9 bulan di tahun pertama itu bisa, tapi harus langsung granted. Karena kalau sebelum granted itu tidak bisa gitu. Apalagi kalau awas ada intel di antara kita. Ini tadi ini bukan webinar makar ya. Jadi ini lebih ke teman-teman membuka wawasan lebih luas lagi, jangan jadi katak dalam tempurung. Tidak harus Australia, bisa Jepang, bisa Ya, Taiwan, bisa Eropa, banyak ya. Dan intinya ya harus belajar, entah itu bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu. Jadi ini hanya sebatas sharing. bagi-bagi tips waktu war kemarin dong, Sir. Tipsnya itu memilih persiapan semaksimal mungkin, Iya. cari device yang bagus ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman, aduh aku gak ada akses warnet, jangan maksain. Pokoknya maksimalkan apa yang bisa teman-teman maksimal. Karena semua orang tuh punya limitnya masing-masing. Jadi kita tidak memaksa harus sekian, kamu harus ngebegal, pokoknya saya doang enggak. Jangan gitu. Kalau teman-teman tahun ini uangnya belum ada ya jangan ikut. Kerja dulu di Indonesia yang benar gitu ya. Kumpulin, tabung dulu gitu hingga teman-teman layak dan sesuai kualifikasi. Karena orang-orang yang memaksakan kehendak ya ujung-ujungnya nggak baik juga gitu. Apalagi sampai Takutnya ke sini banyak yang putar balik juga sih. iya, maksa ke orang tua nendang pintu sampai copot, mah harus ada 70 juta gitu. Dikasih tahu nih sama Bang Usep, Kak Putri gitu. Mau ikut War WHV, jangan kayak gitu, jangan. Aku juga dulu di Bandung kerja, pulang pagi itu Pagi jualan dulu. jualan ayam potong teman-teman di Ranca Manyar itu. Saya buka kios 1 tahun setengah ya. Iya, Ya, untuk jual mengumpulkan tapi WHV itu kadang nge-Uber juga, bukan nge-Uber ya, nge-Grab nggak kalau di grab. Bandung Iya, iya. nge-Grab gitu. Jadi ya enjoy aja, nikmati aja hingga prosesnya 2 tahun. Mungkin teman-teman ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan. Balik lagi ke masing-masing. Jangan memaksakan, tapi harus diusahakan Iya, betul. gitu. Usaha itu harus, tapi jangan ya memaksakan hingga berbuat yang tidak sesuai ya. Aku kabayang war ngadepin permit HP-nya sih Kak pulangnya. Yaitu kalau peluang itu dihitung dari berapa jumlah pendaftar dan berapa kuota. Itu kan sebenarnya rumus matematika peluang ya. Di SMA kita belajar matematika peluang gitu. Jadi peluangnya apa aja banyak banget faktor-faktornya dan kita tidak bisa apa ya, tidak bisa menjudge satu hal ini yang penting, takutnya nanti malah disalahkan kan. Misalkan aku nuntut laptop internetnya harus bagus tetap gak dapet kan, wah ini Iya, Bang Usep nih gitu ngasih tahu laptop ternyata gak dapet. Jadi pada intinya adalah ya sebenarnya keberuntungan, tapi keberuntungan itu harus diusahakan dan harus dijemput. iya. Gak ada juga yang langsung Datang. datang sendirinya, nggak, teman-teman harus daftar, harus memilih. Ya, tapi kalau nggak dapet ya tawakal gitu kan. Kalau nggak dapet ya jangan sampai bunuh diri gitu kan. Apalagi kalau uangnya pinjol, wah bingung gitu. Jangan kayak gitu ya. Sehari kerja berapa jam, Bang? Suamiku sehari 15 jam kerjanya.
Aku cuma kuat 8 jam. Ya kalau istri Aku cuma satu kuat kerjaan, 8 kalau aku jam nguber sih. teman-teman. Iya, Udah pulang iya. dari kita tuh kerja dari jam 6 pagi sampai jam Kita 2 siang. OTW-nya sebenarnya setengah Ya 5 sih. setengah 5 ya ke Ke kandang. farmnya. Karena kandang di sini gak boleh di pemukiman kan jadi agak pelosok gitu ya. Ya, Pulang jam 2 nyampe rumah jam 3. iya. Nah, biasanya sholat, makan, lanjut nguber gitu sampai malam gitu. Jadi ya enjoy aja sih kayak gitu. Oke, thank you. Berterima kasih kepada English Banoa karena menyediakan webinar yang santai ini ya. Itu apa yang atas takutnya? Mengenai itu apakah betul harus mengendap? Diusahakan harus karena random check. Kita nggak tahu ya Iya, di sial itu takutnya di pas random check kalender. teman-teman tidak bisa menjawab email random check, ditolak dong visanya. Kita udah berjuang bertahun-tahun, pas nanti ada random check dari imigrasi Australia minta bukti gitu ya 3 sampai 6 bulan kita gak bisa jawab emailnya, wah ketolak nanti ke reject visanya. Jadi ya usahakan berusaha maksimal mungkin, tapi kalau itu mah kembali lagi kepada kemampuan masing-masing ya, dan kalaupun ditolak ya itu tanggung jawab pribadi masing-masing gitu. Daftar Uber harus nyiapin apa aja Kang, apakah SIM internasional? Di state Queensland, SIM Indo itu masih berlaku Ah untuk iya, Uber Eats. Jadi aku juga sampai sekarang bukan Uber manusia ya, maksudnya bukan ngantar manusia, tapi ngantar makanan gitu. Karena kalau manusia itu harus SIM lokal. Kalau Uber Eats, SIM Indo masih berlaku kok. karena untuk teman-teman nih yang mau ke State Queensland mungkin ya entah itu tujuannya mau kerja profesional atau mau jadi student di Queensland itu kita nggak ada batasan untuk SIM SIM Indo. ya. Hmm. Jadi kalau di state lain itu ada Ya, batasan SIM Indo biasanya tiga hanya berlaku bulan, 3 bulan 6 bulan sampai gitu. 6 bulan. Tapi Beda state, beda aturan. Jadi teman-teman searching dulu, aku mau ke state mana, itu aturan berkendaranya seperti apa. Cari kerjanya relatif susah gak dan cari kerjanya gimana? Sebenarnya kondisinya itu hampir sama kayak di Indo ya. Di sini kerjaan sama, tapi dapat kerja juga susah. Apa ya yang ya. salah? Yaitu link and match skill. Jadi kalau kita ngomong bahasa Inggris masih takut, kita skill gak punya apa-apa, dijamin susah teman-teman. Tapi kalau teman-teman Skill Englishnya skill Inggrisnya udah bagus. bagus nih, udah pede gitu ya. Kemudian, oh aku mau belajar apa aja deh. Ya, banyak loker itu teman. Saya kan nguber nih. Di tiap KP itu ada loker. Kebutuhan orang itu di sini susah untuk memenuhinya. Tapi kan kadang orang Indonesia bahasa Inggrisnya kurang gitu ya. Hmm. Kita gak pede di kafe. Jadi pakai body language. Iya ya, yang nganggur gitu. Jadi intinya susah atau enggak relatif ya. Jadi ya usahakan teman-teman kalau bisa punya skill gitu. Jadi biar gak susah gitu. Kak berdua di sana gak ada rencana punya buah hati, maaf nanya ya. Dengan visa WHV agak susah kayaknya Iya. kondisinya karena visa WHV itu kan visa personal. Kecuali mungkin nanti kalau udah permanent resident gitu itu bisa kita punya buah hati. Ya sebenarnya ini masuk ke rencana ya Ke ke plan. Jadi perencanaan. disesuaikan plannya dengan kualifikasi masing-masing. Ada yang udah berkeluarga gitu. Dan tiap orang pasti punya tujuan masing-masing ya. Entah itu pengen punya buah hati dulu, pengen mengejar hidup yang secure dulu. Ya itu it's okay kembali lagi kepada masing-masing. Aku usia 37 niatnya mau ngambil AS dulu, balik lagi ke Aussie pakai visa Sols yang regional mana ya Kak yang recommended karena rencana aku mau pilih Universitas South Australia di Adelaide. Sebenarnya 37 ambil AS, nanti balik lagi ke Aussie. State mana yang paling ideal untuk saat ini ya, untuk saat ini itu state Ini yang semua tidak step ya. terlalu padat itu selain NSW dan Victoria, selain Melbourne dan Sydney, kayak state Western Sydney. Australia, state Queensland, state bahkan apa state South Australia, Tasmania, North Territory Darwin itu masih sangat longgar secara persaingan. Tapi kalau untuk Victoria dan NSW, Sydney dan Melbourne ya itu udah padat banget. Jadi high persaingannya Competition. juga makin meningkat. Jadi pada intinya kan terjadi apa ya? Ya demand ya. Jadi persaingan dan kesempatan kerjanya makin banyak orang yang makin ketat gitu. Jadi kalau rekomendasi state ya usahakan meskipun tidak menutup kemungkinan nanti rizkinya ada di sana ya, Sydney dan Melbourne gitu.
Ya mungkin nyari Queensland oke gitu ya. Ada geser ke Perth oke, ke Tasmania, ke Adelaide oke juga. Apa masih banyak pertanyaannya? WHV imigrasi Indo dan Aussie apa aja mohon bedanya seleksi? Kalau sistem war dan sistem balot, nah kalau sistem balot kita sebenarnya belum mempelajari lebih dalam sih ya. Enggak, ini maksudnya gini Kak, ini tuh gak ada bedanya, tapi tahapannya. Pertama kita dapetin dulu SDU, surat dukungan dari pemerintah Indonesia, dari Imigrasi Indonesia, udah punya nih. Kayak surat apa ya, surat permohonan kalau kita mau nikah misalnya kita harus ada surat permohonan dari desa. Nah, kita udah punya surat permohonan dari desa. Kita daftarin ke KUA. Nah, di STU juga gitu di OHV ini kita pengen ikut OHV ini, kita minta dulu SDU melalui WAR ya, Imigrasi Indonesia. Udah dapat, kita nanti daftar di Imigrasi Australia. Jadi itu bukan sesuatu yang bertubrukan, tapi itu adalah tahapan. Kalau tahun kemarin, kalau tahun ini belum ada pengumuman resmi gitu. Put sama Kang Usep sharing waktu di interviewnya dong. Waktu interview kerja itu sebenarnya hampir mirip sih kayak pas di Indo ya. Cuman kita lebih ke sharing dan suasananya tuh nggak terlalu formal sih kalau menurutku ya. Jadi kita interviewnya itu di kafe sambil ngopi, terus ditanya, kamu waktu di Indonesia kerjanya apa gitu kan? Terus kapan baru sampai ke Australia? Dan pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan simple kayak plan kamu kalau misalkan payslipmu udah beres mau kemana gitu. Kira-kira kamu bakal stay di perusahaan ini berapa lama? Dan paling untuk pertanyaan-pertanyaan karena kita kerjanya yang bisa terbilang masih ringan lah ya. Kita nggak ada skill yang gimana, cuman kita kayak ditanya kalian takut sama ayam nggak gitu? Punya penyakit apa? Asma kayak gitu. I- Pertanyaan yang basic sih sebenarnya. Dan nggak ada pertanyaan yang terlalu mendalam banget sih. Cuman kan biasanya kalau di Indo tuh kayak bener-bener harus menjabarkan gimana perspektif kalian tentang A, B, C. Enggak sih. Tapi Ya. aku nggak tahu ya, mungkin karena aku mengcompare-nya sektor white collar di Indo dengan sektor blue collar di Australia. Karena yang namanya blue collar tuh yang penting kalian sehat walafiat mau kerja, ikuti aturan, udah dapat duit, udah gitu. Iya, di sini nggak basa-basi sih. Kayak istri aku pertama dia nge-email sendiri, pas interview bawa teman 4 orang semuanya diterima gitu. Jadi nggak sekaku apa yang dibayangkan ketika interview. Termasuk ya kemarin kita ngajak teman 2 orang, mereka interview medical check up ya masuk. Jadi mungkin semua perusahaan nggak bisa disamakan. Cuman pada dasarnya yang aku pelajari di sini tuh apa ya, kasarnya tidak feodal ya, meskipun katakanlah sebenarnya mereka tuh penjajah ya. Nenek moyang mereka ini yang menjajah Australia, tapi mereka tidak feodal. Mereka agak suka Mister, Mrs. Enggak, langsung panggil nama aja. Iya. Manajer aku tuh umur 54, panggil nama aja Nathan gitu. Ada masalah gini-gini, enggak banyak basa-basi, supervisor langsung panggil nama aja kayak ke teman gitu. Jadi ya mereka juga anggap kita ya setara gitu. Jadi enggak enggak seformal apa yang ada di ya pekerjaan kita sebelumnya di Iya. Indonesia gitu. Jadi tidak sekaku itu. Perlindungan buat pekerja migran bagus ya di Aussie. Kebetulan saya minat. Hukum bagi pekerja migran di Aussie minat. Oh, ini bagus. Oh, Perlindungan sebenarnya di sini jelas sih, bagus sih, tergantung iya. visanya gitu. Dan di sini juga setahuku, aku lupa ya nama webnya apa. Jadi ketika misalkan kita dapat perlakuan yang kurang mengenakan gitu, misalkan rasis gitu kan, atau Dilapor. sexual harassment itu bisa langsung ada web untuk melaporkan gitu sih, dan bisa langsung ditindak. Dan untuk kecelakaan kerja pun, misalkan di tempat kerja, jangankan yang berat ya, kita misalkan cuman jatuh kesleo aja, itu kita lah bisa langsung dikasih libur sih di sini. Kita diserang ayam aja kepala kita langsung ditanya kamu perlu libur gak besok gitu. Iya, Jadi gitu sih. sejauh ini bagus sih dari pengalaman kita ya. Cuman ya kita gak tahu Nggak kan tahu di tempat company yang lain lain seperti gitu. apa. Kita tuh nyari kerjanya pas udah sampai atau bisa masih di Indo bisa, tapi better kalau udah ada di sini karena kalau minta interview kan bisa langsung datang Iya. gitu. Dan butuh beberapa dokumen yang harus Ya, disertakan, TFN, bank itu kan bisa diproses ketika ya kita udah di udah di Aussie. sini gitu.
Dan biasanya teman-teman juga kalau udah ke tahap interview itu diminta visa ya. Dan di visa itu kan ada tulisan pembeda, tulisan onshore dan offshore gitu. Jadi Iya. bisa kelihat lokasi teman-teman itu masih di Indonesia atau di Australia. Jadi jangan sesekali berbohong ya. Karena kemarin juga aku pas awal apply di Indonesia aku memang terus terang kalau aku posisi masih di Indonesia gitu dan bakal sampai di Australia tanggal sekian gitu. Ya, untuk jaminan kesehatan bagaimana ya di sana? Kita Ini asuransi asuransi kesehatan. swasta sih Ya, gitu swasta pribadi. per bulan $50 gitu. Di sini rumah sakit mahal ya, sangat mahal. Tapi kalau pakai asuransi ya udah biayanya rata Biayanya aja dihitung. sebulan $50, $50 gitu. Untuk misalkan kita cek kesehatan kayak di sini tuh medical center, kalau di Indonesia mungkin puskesmas ya bayangannya itu untuk cek kesehatan aja bisa di atas $85. Tapi karena kita pakai asuransi ya ya udah segitu aja, mau sebulan 3 kali masuk medical center ya tetap gitu Ya. gratis dengan asuransi. Jadi better pakai asuransi. Kalau nggak pakai asuransi ya itu sekali visit misalkan $80, $80, delapan Iya. puluh dolar bisa $200 kan. Tapi kalau asuransi per bulan flat gitu. Lewat web atau datang ke tempat terus bawa-bawa CV gitu gak sih? Semua cara sih harus dicoba teman-teman. Karena Mm-mm. eh kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa dikenal kita nggak tahu ya rezeki rezeki itu jorok gitu kan nggak tahu dari mana. Fun fact-nya tuh aku bisa dapat kerjaan sekarang yang ya alhamdulillahnya awet gitu manjang itu tuh dari postingan Facebook di orang yang nggak kenal. Dan maksudnya kalau dipikir gimana kalau itu scam, gimana kalau aku diculik, gimana kalau aku ditipu gitu kan. Tapi ternyata di luar ekspektasi ya company-nya. Nah, jadi dicoba semua cara. Teman-teman udah sampai sini bisa apply door to door, terus bisa pakai webnya itu bisa pakai platform-platform kayak LinkedIn, Jorasik gitu. Dan teman-teman juga bisa apply di Facebook. ya di Facebook diposting di grup Facebook gitu kan kayak ada The Rock Indonesia gitu. Biasanya teman-teman promosikan diri gitu, pengalaman kerja teman-teman seperti apa gitu. Cari pekerjaan di wilayah mana, biasanya ada yang komen-komen dan mungkin banyak senior-senior WHV yang bisa bantu teman-teman untuk kasih info pekerjaan, asalkan teman-teman di sini mungkin bisa jaga nama baik mereka gitu. Dan teman-teman juga bisa pakai kayak AgriLabor gitu, terus cari Agensi ya. iya cari-cari agensi di sini dan perlu dicatat ketika teman-teman daftar ke company pakai agensi di sini itu nggak dipungut biaya apapun ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh kalau disuruh ngeluarin uang dan segala Di macam itu awal penipuan ya itu. bisa dipastikan penipuan. Gitu. Kak, tips buat IELTS dong. Nah, tipsnya adalah belajar. Sebenarnya Nggak ada tips, pilihan iya, lain. gak ada pilihan lain, harus belajar. Gak ada yang instan, teman-teman. Ya, Karena ya itu prosesnya panjang dan eh, cara belajar itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada yang senang lewat lagu, ya. Kalau aku harus lewat kelas nih, harus selalu hadir ke kelas. Makanya ketika di Bandung kerja sampai sore malamnya les selama 8 bulan gitu sampai harus ke Kampung Pare 7 bulan. Jadi tiap orang itu prosesnya beda-beda karena teman-teman bahasa Inggris itu pas dulu SMA nilai aku tuh selalu pas KKM, bahkan kalau gak salah UN itu aku dapat 3 bahasa Inggris, jadi kan bodoh banget ya bahasa Inggrisnya dulu, cuman ya karena ingin gitu ya, karena mau, ya akhirnya ya itu les gitu ya dengan sisa tenaga sambil ngantuk di Bandung les gitu ya, harus ke Pare mengorbankan waktu gitu ya, mau gimana lagi, gak ada cara lain ya belajar. Mungkin kalau teman-teman bisa lah jadi lebih cepat, misalnya sebulan 2 bulan udah dapat nih nilai ya syukur, tapi kalau aku tuh prosesnya harus ya panjang karena ya dulu startnya dari minus dari mungkin gitu. Biasanya orang Indo di Aussie sakitnya apa saja penyebab. Nah, ini lebih random lagi ya pertanyaannya. Sakitnya apa gitu. Pertama kita belum pernah melakukan survei sakit apa, cuman pada umumnya di sini itu biasanya cuaca ya, badan itu Indo kan 2 musim, di sini 4 musim, otomatis kita perlu adaptasi. penyesuaian. Ya, sakit-sakit yang berhubungan dengan cuaca, pilek, flu, demam gitu ya, panas gitu. Kedua sakit virus gak ada virus khusus di sini ya. Karena di sini juga sebenarnya ketika mau menghadapi winter, itu pemerintah Australia menyediakan vaksin Ya, gratis gratis itu. untuk warga sini ya, nggak mandang visa ya, nggak harus buat citizen dan permanent resident doang, tapi buat kita juga sebagai ya
ya cuman WHV doang itu bisa dikasih gratis gitu untuk antisipasi ngejaga diri kita biar kita sehat. Karena di Australia itu semua diperlakukan sama, kayak mau negara manapun, agama apapun, bahkan manusia dan binatang juga di sini harus setara. Ya. Hewan-hewan berbahaya pun di sini dilindungi gitu. Di sini menjunjung banget Ya, kesetaraan sih. di sini kanguru itu dilepas apa? Dilepas liar. Loncat-loncat depan rumah, burung, gak boleh ditangkap ya. Ya, Ular, ada ular ular jangan berbahaya dibunuh. juga nggak boleh. Kalau dibunuh nanti kita didenda, ya bahaya nanti dideportasi suruh pulang ke Indonesia kan gitu. Jadi di sini setara ya, termasuk dengan binatang. Bang, apa IELTS itu boleh 2 kali kalau yang pertama nilai gak memenuhi ekspektasi. Ya kalau nilai gak memenuhi ya tes lagi. Mau 2 kali, mau 10 kali juga ya harus sampai memenuhi. Gak ada maksimalnya. Di sana gampang kena jamur. Katanya di sana gampang kena jamur. Gampang kena dolar kah di sini mah? Ya kalau teman-teman mungkin lembab, rumahnya gak ada jendela, jarang berjemur, ya pasti kena jamur. Nggak ada spesifik virus jamur Australia enggak sih. Sejauh ini kan kita COVID tahu dari Cina, Ebola dari Afrika, gak ada penyakit yang origin dari Australia. Kemarin tes IELTS di manakah ke situ gimana caranya? Eh, Kema ah, oh kemarin di IDP. Tapi kita bukan di promosi IDP ya. Aku di IDP ini BC. kritis BC. Oh, siap. Kalau tempat sama aja teman-teman. Iya Itu sih. cuma ya tempat tes gitu. Gak Yang ada bedanya. yang menentukan tetap skill teman-teman Ya, sih. yang menentukan ya kita. Dan IELTS itu ada tes speaking itu eh, dia orang asing teman-teman yang ngetesnya. Orang Australia, orang UK atau orang Indonesia dengan kualifikasi yang udah tinggal kurang lebih 10 tahun di luar negeri. Jadi speakingnya itu notabene gak tahu sih ya kualifikasi orang Indonesia gimana. Cuman ada orang Indonesia tapi kalau gak salah tuh dia pernah tinggal di luar negeri yang cukup lama. Sehingga diakui skill bahasa Inggrisnya sama dengan native gitu. Jadi tes speakingnya itu ya dengan bule. Kalau aku pas di Jogja dengan native asal dari UK gitu. Jadi ya bagaimana lah orang Inggris ngomong gitu ketika tes di Jogja seperti itu tesnya. Apa ini? Pertanyaan berikutnya. Kak, di sana gampang. Oh ya, Udah sih. kemarin tes. Oh, udah ya. Kalau sudah dapat surat WHV dari Imigrasi Indo itu nanti pasti sudah diterima di AUS. Belum tentu sih. Eh Eh, 90% oh sudah. iya iya iya. Kalau medical check up lolos, artinya teman-teman gak punya penyakit paru-paru yang begitu parah gitu. Kemudian ya ketika ada random check teman-teman bisa Bisa menjawab email membuktikan. itu ya pasti lolos gitu. Kalau nggak dapat random check ya syukur berarti peluangnya akan lebih besar lolos. Pada intinya kuota 5.000 itu pasti harus terpenuhi dan SDO itu ya diberikan kepada 5.000 orang itu. Cuman kadang pemerintah Indonesia ngelebihin 500 orang karena untuk menghindari ya tadi MCU gak lolos karena pasti dari 5.000 itu ada yang medical check up-nya gak lolos entah itu paru-paru atau apa gitu. Dan butuh di notes juga sama teman-teman. Jangan sesekali nih ya berani-beraninya sampai buat dokumen palsu gitu. Ketika Ya, misalkan teman-teman kena random check gitu, terus sampai bikin dokumen palsu atau ada teman-teman bikin ya misal ijazah palsu atau apa gitu, karena itu pasti bakal ketahuan sama imigrasi Australia. Mereka ngegunain ininya apa, eh canggih ya buat ngecek iya. persyaratan Dari kita. 5.000 itu ada yang curang satu dua orang katakan tahun kemarin itu kuota sisa kurang lebih 300. Artinya ada 300 orang yang ketolak dari 5.000 kuota kan. Nah, yang 300 orang ini alasannya beda-beda entah MCU-nya gak lolos, entah dokumennya diragukan palsu. Di Indo kan ada yang jual beli ijazah, kita tahulah realitanya ya. Ada yang apa gitu sehingga ya pasti ketahuan dan akhirnya Iya. ditolak. Jadi ya sayang waktu juga teman-teman udah berjuang misalkan di Indonesia setahun 2 tahun ternyata pakai dokumen palsu ketolak juga jadi malah sia-sia dan kalau ketolak teman-teman di blacklist kemungkinan besar di blacklist selamanya gak bisa ke Australia pakai visa apapun. Dan imbasnya juga mungkin untuk teman-teman yang lain ya yang mau pergi ke Australia pakai visa lain kayak visa student, karena itu jadi mempengaruhi
Faktanya sekarang di tahun 2026 Indonesia itu turun kelas dari kelas 1 Mm-mm. di mata imigrasi Australia sekarang di kelas 2. Ya, Jadi buat teman-teman juga mungkin di sini ada yang mau lanjut student yang pakai uang pribadi harus bisa membuktikan semua apa bukti bukti keuangan. keuangannya dengan detail gitu. Iya, kalau dulu Jadi kita kelas satu, jadi artinya kelas itu imigrasi Australia itu percaya banget sangat ke percaya kita. banget gitu. Cuman karena beberapa kasus ke Makanya belakang, udah mah ijazah kita S1 kurang nggak diakui nggak di sini, dia pakai ijazah ijazah palsu. palsu. Ya jelas dong imigrasi ke notis, wah ini orang Indonesia harus curiga ini, harus dicek benar-benar. Soalnya ada kasus misalkan ijazah sebelumnya ijazah palsu, jadi begitulah. Impactnya bukan untuk pribadi aja, tapi itu ngaruh ke pemohon visa yang lain yang udah jujur, udah berusaha, ternyata karena orang lain pakai dokumen palsu, dia sendiri yang, ya orang lain jadi yang repot gitu. Dah, Pak, kalau Jokowi bisa ke Aussie, ya bisa dong. Siapa aja bisa. Ijazahnya palsu gak? Wah, kalau itu cobalah ya. tanyakan ya. Kak, kalau kartu keluarganya cuma sendirian, Bisa Kak, bisa bisa, kok, bisa. bisa. Yang penting asli gitu. Bisa kok. Gak harus kartu keluarga berlima, gak ada. eh oke teman-teman, seru banget ya ternyata sharing malam hari ini dan sejujurnya ini sharing pertama kita ya karena Iya, diundang langsung nih sama English Banoa ya. sama English Banoa. Terima kasih sudah Terima memberi kasih. kesempatan ke kita untuk sharing. Ya intinya semoga apa yang kita sampaikan ini kecil besar Bisa. kecilnya bermanfaat. Maaf juga kalau apa banyak kurangnya karena ya tujuannya sharing aja. Kita Iya, gak bisa share materi kita yang nggak bener-bener kayak orang lain sampai jualan apa namanya jelas gitu. Enggak lah bener. PDF gitu Iya. ya, modul. Kita mah enggak, cuma sharing aja. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena waktunya Waktu ya. terbatas, boleh nanti ke Instagram gitu ya, nge-DM, nanyain apa-apa. Selama kita luang, insya Allah kita jawab gitu. Karena kan di sini kita kalau kerja gak pegang HP, bukan Iya. kita sombong, oh ini nge-DM gak balas sih. Karena ya kita gak Karena pegang HP aja iya, gitu ya. kita nggak boleh bawa HP. Jadi 8 jam kerja itu memang Ya, tanpa handphone. terus kita kan bedanya 3 jam teman-teman. Di sana teman-teman jam 9 gitu. Di sini udah jam 11 sama jam 12. Jadi ya kita udah tidur teman-teman baru nge-DM. Ya dibalasnya kapan kan? Mungkin chatnya tenggelam. Jadi bolehlah nanti lewat media sosial. Dan tadi pesan utamanya adalah teman-teman jangan terpaku ke Australia aja. Kalau secara kualifikasi tidak memenuhi atau belum. Cari alternatif lain gitu ya. Dan eh, umur saya udah 40 belajar lagi gak apa-apa gak ada limitnya untuk belajar hal yang baru entah itu bahasa asing atau skill-skill teknis kita belajar dari Australia satu hal di sini orang-orang tersertifikasi itu skill teknis ya kalau sebelumnya mungkin di Indonesia jarang aware ya dengan license cuman di sini itu orang-orang tuh orientasinya itu skill kalau di kita mungkin orientasinya gengsi ya pengen kerja kantoran ruang AC CBD kalau di Aussie ternyata orientasinya adalah skill. Mau dia dari desa, mau dia dari kota, dia akan belajar skill yang bisa dibuktikan. Seperti ngelas, cewek di sini ngelas banyak Iya, teman-teman. Cewek di sini naik kuda ya, ngangon gembala sapi itu ngebales banyak, sapi. naik traktor, ya, mesin rumput itu banyak. Jadi orientasinya di sini skill. Itu yang kita bisa pelajari dan itu hal yang general yang semoga di Indonesia juga bisa diterapkan ya. Semangat anak mudanya tuh semangat skill bukan gengsi ya. Mm, Umur masih 20 nih, apa nih skill yang pengen ini? Misalkan jadi barista, jadi mekanik, jadi apa, hospitality gitu. Pengen merantau ke Jepang, ke Eropa. Jadi intinya jangan batok kurung batoken ya bahasanya. Jangan aja. jadi katak dalam tempurung gitu. Jadi harus semangat belajar, umur 40 belajar skill apa? Ternak kambing, ternak sapi di kampung nggak apa-apa. Yang penting belajar karena ya kalau WHV itu punya kualifikasi, punya limitasi, tentu tidak untuk semua orang. Tapi kalau teman-teman belajar bahasa asing, belajar skill itu gak ada batasan. Silakan salah satunya di English Benua belajar bahasa Inggris gitu ya pada dasarnya. Itu aja mungkin kalau dari Teh Iya Fitri. sih. Udah ya mungkin teman-teman dari aku juga udah cukup banyak tadi yang disampaikan juga dari Kang Usep sudah mewakili itu dan aku serahkan lagi kepada Kajihan sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri dan Kak Usep. Teman-teman boleh dong kasih virtual applause sekali lagi buat Kak Putri sama Kak Usep nih.
Terima kasih banyak Kak atas sharing dan insight yang luar biasa ya malam ini. Saya yakin teman-teman dapat banyak pengetahuan baru, apalagi tentang kehidupan dunia kerja di Australia melalui program WHP. Nah, tentunya terima kasih juga kepada teman-teman seluruh peserta yang udah aktif dan partisipasi. Nanya ya, banyak banget, rame juga. Dan kita di sini mengundang seluruh peserta untuk menyalakan kamera sejenak karena kita mau mengabadikan momen dulu ya teman-teman. Jadi, before we officially close the event, let's take a picture together. Oke. Yang belum nyalain kamera boleh banget dinyalain dulu kameranya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Senang sekali ya bisa melihat wajah-wajah hebat yang hadir malam hari ini. Oke. Oke, mungkin operator bisa dibantu untuk take picture-nya ya. Oke, semuanya ready? Oke. 3, 2, 1, cheers. Oke. Kita ambil satu foto lagi. Kali ini mungkin boleh kasih eh, ini, teman-teman, gaya seperti ini. A for Australia. Bagus. Oke. Oke, ready semuanya? 3, 2, 1, cheers. Oke, perfect. Terima kasih semuanya. Baik, dengan berakhirnya photo session, maka berakhir pula kegiatan sharing session WHV Couple pada malam hari ini. Dan atas nama Inggris Benua, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Kak Putri dan Kak Usep yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan inspirasinya kepada kita semua ya. Bahkan sampai udah tengah malam ya Kak di sana. Mohon maaf banget. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif sekali selama acara berlangsung. Dan semoga sesi malam ini dapat memberikan wawasan baru, motivasi baru, serta keberanian kita untuk memulai mempersiapkan langkah menuju Australia dan meraih kesempatan-kesempatan yang ada di masa depan. Oke, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan dari event Inggris Banua, biar nggak ketinggalan event menarik selanjutnya. Dan saya, Jihan, selaku host dan moderator malam ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Thank you everyone for joining us tonight. Stay motivated, keep learning, and keep chasing your dream. Oke, sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Kak.